Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi secara daring di tema 8 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 serta mata pelajaran bahasa Jawa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, berikut saya tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai cara memelihara ketersediaan air bersih dengan benar, kemudian menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita serta mewarnai gambar cerita, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, serta menyebutkan arti pentingnya memahami keragaman sosial budaya masyarakat. Sedangkan untuk bahasa Jawa akan saya berikan soal latihan untuk persiapan PTS bahasa Jawa. Sebelum memasuki materi, baiklah akan ditayangkan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan baik-baik video yang akan saya tayangkan berikut ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Mari kita mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa pemborosan air, langkah-langkah membuat gambar, dan keanekaragaman budaya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Bu Pipit, ada tamu. Oh ya, bentar Bu. Kumara agak serong. Nah, Saya udah ngasih tugas. Habis ini saya mau ngecek kalau mau koreksi. Ya sudah, semua anak-anak aku itu rajin-rajin terus. Kalau enggak gimana? Pernahkah kalian melihat atau melakukan hal ini? Menurut kamu, adakah hal yang tidak baik? Ya, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk mengetahui tingkat pemborosan air. Bukalah keran air sekecil mungkin, sehingga air hanya menetes perlahan. Tampunglah tetesan air tersebut sehingga gelas penuh. Catat waktu yang diperlukan atau tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Seandainya keran itu bocor selama 1 hari atau 24 jam, berapa liter air yang terbuang sia-sia? Walaupun sampai saat ini air selalu tersedia di alam, namun kita harus menggunakannya secara bijaksana. Apalagi jika air itu menggunakan sumber air yang berasal dari PDAM atau air yang menggunakan listrik. Anak-anak, dengan menghemat air, maka kita akan menghemat tagihan listrik dan juga menghemat tagihan PDAM. Nah, kita perlu mengajak teman-teman untuk melakukan tindakan penghematan air. Bisa dengan cara membuat poster. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar dalam poster? Mari kita ikuti. Yang pertama adalah persiapan bahan dan alat. Kita bisa menggunakan teknik basah atau teknik kering.
Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Dan yang keempat adalah penyelesaian gambar. Anak-anak, selain seni yang tertuang melalui gambar, ada juga seni yang dituangkan melalui gerak tarian dan juga pakaian adat. Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah keanekaragaman budaya yang diwujudkan dan ditampilkan di dalam Festival Kuwung di Banyuwangi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat, jangan melakukan pemborosan air. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pakai masker, cuci tangan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam. Teks penghematan air ini bisa kalian baca pada buku siswa halaman 126. Jadi anak-anak, banyak sekali cara untuk menghemat air. Salah satunya yaitu menambal keran air yang bocor. Karena apa? Karena keran air yang bocor jika dibiarkan terlalu lama bisa memboroskan biaya listrik dan juga biaya PDAM. Sehingga penghematan air itu salah satu tujuannya adalah untuk menghemat pengeluaran kita untuk biaya listrik dan PDAM. Berikut saya berikan 5 soal tugas untuk IPA. Kalian tulis dalam buku tulisnya, kemudian nanti difoto. Pada buku siswa halaman 127 kita akan disajikan langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemarin saya sudah ungkapkan, sebelum menentukan gambar cerita, tentukanlah dulu langkah pertama yaitu menentukan tema, baru kita menyiapkan bahan dan alat. Sedangkan bahan dan alat di sini ada 2 teknik yang dipakai, yaitu teknik basah dan teknik kering. Perbedaannya apa? Bisa kalian baca dalam halaman 127 tersebut ya. Kemudian anak-anak, selain menentukan tema dan menyiapkan bahan dan alat, yang ketiga adalah pembuatan sketsa. Di sini ada sebuah gambar sketsa. Nanti tugas kalian adalah menggambar gambar ini di buku di buku gambar ukuran sedang, bukan yang besar. Kemudian saya meminta kalian untuk mewarnai. Setelah membuat sketsa, warnailah gambar tersebut dengan menggunakan teknik basah, yaitu menggunakan cat air. Saya mohon agar kalian menggambar sesuai dengan kemampuan sendiri. Jangan digambarkan ayah atau ibunya ataupun orang lain ya. Paham ya? Jadi digambar di buku gambar sedang, ukuran sedang, dan menggunakan teknik basah, yaitu menggunakan cat air. Berikut ini adalah tugas kalian. Kemudian anak-anak bacalah di buku siswa halaman 132 tentang teks non-fiksi, uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Ya, dipahami karena di bacaan ini kita diajak untuk menghargai dan menghormati keragaman yang ada pada suatu daerah, yaitu di Banyuwangi, yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya yang berada di Banyuwangi tersebut. Bagaimana sikap kita untuk menghargai keragaman budaya tersebut, yaitu dengan menghargai, kemudian melestarikan budaya tersebut, mempelajari budaya tersebut, dan tidak menghina atau menjelek-jelekan budaya orang lain.
Nah, teks ini, teks non-fiksi uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016 ini saya jadikan tugas bahasa Indonesia, yaitu di situ ada 7 paragraf anak-anak. Jadi kalian nanti menuliskan peristiwa, urutan peristiwa dalam paragraf tersebut atau informasi penting yang terdapat dalam tiap paragraf dan dituliskan dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi itu adalah judulnya uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Tanda panahnya ada 7, mewakili 7 paragraf yang kalian harus isi apa informasi penting yang ada pada setiap paragraf tersebut. Itu tugas bahasa Indonesia ya. Dan kemudian saya lanjutkan dengan tugas PPKN anak-anak. Tugas PPKN ini terdapat 5 soal yang juga harus kalian tulis di buku tulis ya. Dan nanti difoto hasilnya dikirim ke grup. Dan berikut ini adalah soal latihan UTS Bahasa Jawa untuk kalian pelajari. Nah, untuk soal PTS Bahasa Jawa ini kalian bisa ngeprint. Tidak usah ditulis, tidak harus ditulis tangan. Kalau mau ditulis tangan juga tidak apa-apa. Mau di print juga tidak apa-apa. Ya, dijawab sak ceritanya dan dikirimkan ke Buna. Nanti dilanjutkan sebagai latihan di rumah mengerjakan PH, PB5 dan 6. Terima kasih, cukup sekian pelajaran. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on Monday. Kita UTS ya di hari Senin. Nanti jadwalnya saya kirim melalui grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.